Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua untuk semua sahabat Suduai. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua sahabat sukses dunia akhirat. Kali ini kita akan OTW jenguk anak ya di pesantren. Sebenarnya COVID ini nggak boleh jenguk, tapi ini alhamdulillah karena COVID-nya melandai, jadi ada kebijakan dari pesantren yang membolehkan menjenguk, tapi cuman sebentar gitu ya, sebentar banget dan dikasih jam, dan kayaknya sih katanya nggak boleh ada interaksi apapun gitu ya. Jadi cuman pokoknya gitu deh, terbatas gitu aktivitasnya gitu katanya yang sudah jenguk. Jadi karena anak saya ada 2 yang di pesantren gitu ya, dan yang satunya kelas 7, yang satunya kelas 9, dan jamnya beda-beda. Yang satunya terjadwal di jam 8 ya, terus yang satunya terjadwal di jam 11 kalau nggak salah gitu tadi ya, gitu. Jadi sahabat-sahabat Suduai, buat emak-emak sahabat-sahabat Suduai dan bapak-bapak ya atau ayah-ayah gitu ya, saya mau kasih tips nih sekarang nih, gimana caranya bikin anak itu mau untuk mondok, mau untuk sekolah di pesantren gitu ya, tinggal hidup di pesantren. Saya mau kasih tipsnya gitu ya. Banyak nih ya bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya, saudara-saudara, saudari-saudari gitu ya, yang pada bingung misalnya pengen banget anaknya dimasukin pesantren tapi kayak anaknya nggak mau atau ada halangan-halangan aja gitu ya. Maka kali ini coba simak ya pengalaman saya gitu ya. Oke sahabat-sahabat Suduai, jadi ceritanya saya itu kan juga lulusan pesantren, suami saya juga lulusan pesantren, maka wajar ya kalau kita pengen anak kita itu masuk ke pesantren gitu ya. Itu yang pertama. Bagi teman-teman misalnya sahabat-sahabat Suduai yang anaknya nggak di pesantren juga jangan khawatir, saya bakal kasih tipsnya untuk bagaimana bikin anak bisa enjoy di pesantren gitu ya. Yang pertama adalah, jadi kalau mau masukin anak ke pondok, memang dari awal, dari kecil dia sudah harus dipersiapkan untuk siap secara mental hidup di pesantren gitu ya. Jangan ujuk-ujuk ya, ujuk-ujuk itu tiba-tiba ya. Jangan tiba-tiba kita maunya anak mondok itu setelah misalnya daftar di SMPN 1 negeri 1 nggak ke SMP negeri nggak masuk, kemudian baru dialihkan ke pesantren. Ya jangan gitu ya. Jadi pesantren itu prioritas yang pertama, jangan menjadi prioritas yang kesekian gitu. Kan banyak nih ya teman-teman saya gitu ya yang masukkan anak ke pesantren itu gara-gara setelah misalnya masukin anak ke SMPN negeri gitu ya, nggak masuk, kemudian pesantren jadi ban serep gitu ya. Ya jangan seperti itu ya. Oke ya itu. Terus gini juga, jangan sampai ada keluar kata-kata misalnya nih ya dari kecil gitu bilang gini, kan kadang-kadang mama suka bilang gini kan gitu, awas lo ya, lek nakal nanti kamu tak masukkan ke pesantren lah gitu tuh. Sering kali kan saya denger nih ya, kadang-kadang saya denger dari ada tetangga atau ada siapa gitu ya, ada kolega gitu, emak-emak teman-teman itu yang ketika marah-marah dia bilang ke anaknya itu, nanti kalau kamu nakal tak pondok no kamu gitu, nanti kalau kamu nakal kamu tak masuk no pesantren. Seolah-olah pesantren itu tempatnya orang-orang nakal, orang-orang yang pesantren itu tempat yang mengerikan gitu. Ya jangan seperti itu ya. Ya pasti nanti anak akan tergambar image di kepalanya bahwa di pesantren itu menakutkan, karena pesantren, karena kalau dia nakal gitu ya, dia akan dimasukkan ke pesantren.
Jadi jangan seperti itu ya, gitu. Jadi itu tips bagaimana anak agar mau masuk di pesantren. Terus saya pribadi sih juga memberikan satu tips lagi, bahwa orang tua juga menyediakan alternatif beberapa pesantren gitu ya. Jadi coba riset gitu ya, beberapa pesantren yang memang diminati oleh orang tua dan anak. Dan di usia-usia misalnya kalau SMP mau dimasukkan pesantren ya, di usia-usia SD kelas 6 itu anak udah diajak keliling gitu ke pesantren-pesantren yang memang orang tua mau harapkan, dan anak juga dikasih tahu mau nggak di sini gitu ya, mau ya gitu, rayu lah ya si anak ya. Jadi memang kelas 6 itu ada rihlahnya keliling pesantren untuk mengenalkan si anak. Jadi ini kita sudah hampir mau sampai di depannya pondok ya, di depannya pesantren. Ini adalah pesantren Al-Amanah di Krian, di Junwangi, namanya daerahnya Junwangi. Ini kita lagi OTW ke tempat nyambangi anak ya. Jadi setelah berbulan-bulan nggak ketemu, insya Allah habis ini ketemu. Kepada seluruh panitia bisa membersihkan dan merapikan ruangan masing-masing. Dan nantinya setelah beres, tadi kita sudah nengokin si Ade itu jam 8 sampai jam 9. Jadi semuanya benar-benar pakai prokes, pakai menjaga jarak. Terus dibatasi banget waktunya, terus interaksinya juga nggak boleh yang deket-deket gitu. Terus jadi nyengok si Ade itu 1 jam 8 sampai jam 9. Kemudian kita nunggu waktu untuk jenguk si kakak. Kan si adenya kelas 7, si kakaknya kelas 9. Jadi si kakaknya itu jam 11 sampai jam 12. Alhamdulillah sudah terlewati semuanya. Ini panas banget sekarang ya, memang jam 12 ya, panas gitu ya. Jadi kita pulang, OTW pulang. Terima kasih. Semoga vlog receh ini bermanfaat, terutama untuk bunda-bunda, sahabat-sahabat Suduai yang pengen nyekolahin anaknya di pesantren gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.